Assalamualaikum teman-teman PAUD Al-Fursan. Ustazah Ayu dan Ustazah Uswah saat ini akan memberikan informasi tentang hobi. Iya betul. Tema kali ini ya Ustazah Uswah, kita akan membicarakan tentang hobi. Apa itu hobi Ustazah? Hobi adalah kegiatan atau kegemaran yang disukai oleh teman-teman semua. Iya, hobi adalah sesuatu yang kita lakukan secara senang hati. Ustazah, kalau hobi itu kira-kira ada manfaatnya atau tidak ya? Ada manfaat hobi. Yang pertama, merasa senang hati kita karena melakukan kegiatan yang kita sukai. Yang kedua, tubuh kita menjadi sehat. Misalnya berenang, memanah, dan berkuda. Itu kan termasuk olahraga. Yang ketiga, kita dapat menambah ilmu pengetahuan dari berbagai macam informasi yang kita dapat di buku. Wah, kita jadi belajar juga ya Ustazah ya? Betul, tambah pintar kita. Alhamdulillah. Lalu yang keempat, dapat menghasilkan uang. Dari hasil kita hobi memasak, hasilnya kita jual ke orang. Dan itu menghasilkan uang untuk kita tabung. Alhamdulillah. Bermanfaat sekali kan? Bermanfaat sekali. Lalu yang terakhir, dapat menambah kreativitas kita. Oke deh, teman-teman sudah tahu kan semuanya manfaat dari semua hobi. Lalu Ustazah, macam-macam hobi itu apa saja ya? Macam-macam hobi itu ada membaca, ada melukis, ada berenang, memanah, berkuda, memasak, dan berkebun. Wah, kegiatan yang menarik sekali. Iya, seru Kalau sekali kita melakukan kegiatannya. kegiatan hobi, kita lebih semangat ya Ustazah ya? Iya, lebih semangat karena kita suka sama kegiatan itu. Iya. Apa ya hobi kita ya Ustazah? Kalau hobi Ustazah berenang. Wow. Kalau hobi Ustazah Ayu Sama, Ustazah Ayu senang berhubungan dengan air. Nah, karena hobi yang berhubungan dengan air yang tepat yaitu adalah berenang. Kalau kita berenang, kita di mana ya melakukannya? Iya betul, kita melakukannya di kolam renang. Kalau kita berenang, kita melakukan apa ya Ustazah? Biasanya kalau Ustazah Ayu berenang, Ustazah Ayu bergerak di atas permukaan air atau di dalam permukaan air. Contoh kalau di permukaan air, Ustazah Ayu melakukan mengapung, bergaya bebas, menggunakan kaki dan tangan, gaya katak. Atau kalau di dalam air, Ustazah Ayu melakukan menyelam, menahan nafas untuk beberapa menit, lalu Ustazah Ayu akan berenang ke atas untuk mengambil nafas lagi. Itu yang Ustazah Ayu lakukan ketika Ustazah Ayu berenang. Biasanya Ustazah Ayu suka sekali berenang di daerah yang dalam. Seperti ini, kolam renang yang dalam. Karena Ustazah Ayu bisa melatih kaki dan tangan Ustazah Ayu untuk bertahan mengapung di air. Kalau untuk teman-teman suka untuk daerah yang seperti ini ya, ada area bermain, seperti seluncuran, ada area untuk air mancur. Contoh cuma Ustazah yang ini, dia senang sekali untuk melakukan lompat bebas ke dalam air. Teman-teman, ketika berenang, kita membutuhkan alat untuk memudahkan kita bergerak di dalam air. Apa aja ya Ustazah? Ada pelampung badan. Nah, pelampung badan ini digunakan ketika kita merasa belum nyaman atau belum percaya untuk bisa bergerak di dalam air. Pelampung ini membantu kita untuk mengapung di dalam air. Lalu, selain ada pelampung badan seperti ini, biasanya bagi yang sudah mahir untuk meluncur dalam air menggunakan pelampung tangan seperti ini. Pelampung tangan ini membantu kita untuk mengapung dan bergerak bebas di dalam air. Selain pelampung, yang paling kita butuhkan pertama kali adalah baju renang. Baju renang ini mengikuti tubuh kita dan dia melekat sekali dengan tubuh kita sehingga ketika dalam air pergerakan kita tidak berasa berat. Selanjutnya adalah kacamata renang. Kacamata renang ini membantu kita melihat di dalam air karena mata kita ini biasanya akan merasa perih atau pedih ketika terkena air kolam renang, sehingga untuk membantu kita melihat arah ketika berenang, ketika bergerak bebas di dalam air, kita menggunakan kacamata yang seperti ini. Kegiatan berenang ini sangat menguras tenaga dan membakar kalori lebih tinggi. Nah, jadi ketika kalian setelah berenang, sebaiknya kalian banyak minum dan
sebaiknya kalian ketika berenang di kolam renang tidak membuang air liur di dalam kolam renang, tidak membuang lendir di dalam kolam renang, dan yang penting kalian tidak pipis atau buang air kecil dan buang air besar di kolam renang karena bisa mencemari air di dalam kolam renang. Ini dipakai untuk umum, yaitu dipakai untuk semua orang. Itu semua informasi tentang hobi berenang. Ustazah yang lain akan bercerita dan menjelaskan informasi tentang hobi lainnya. Sampai jumpa lagi dengan Ustazah dan Ustazah Uswa di kegiatan lainnya. Dadah. Assalamualaikum teman-teman PAUD Al-Qur'an. Ketemu lagi sama Ustazah Ika dan Ustazah Ferry. Nah, hari ini Ustazah Ika dan Ustazah Ferry akan menjelaskan tentang tema kita, yaitu hobi. Nah, di sini Ustazah Ika dan Ustazah Ferry akan menjelaskan tentang hobi berkebun. Berkebun itu disebut juga dengan bercocok tanam atau menanam sesuatu hal ke dalam tanah. Nah, berkebun itu kira-kira dilakukannya di mana ya Ustazah Ferry ya? Berkebun itu biasanya bisa di sekitar rumah ataupun di tempat yang luas, Ustazah. Teman-teman, berkebun bisa di tempat yang luas ataupun di dekat rumah kita juga bisa. Ustazah, biasanya berkebun itu apa saja sih yang ditanam? Kalau apa saja bisa macam-macam ya. Bisa sayuran, bisa buah-buahan, dan juga bisa juga tanaman hias seperti bunga atau daun-daun yang memang khusus untuk hiasan Ustazah Ferry, yang dia tidak memiliki bunga, tidak memiliki buah. Oh gitu saja. Terus biasanya kalau kita bisa mau berkebun itu apa saja ya alat-alatnya saja? Nah, kalau alat-alat yang digunakan itu banyak teman-teman. Kita bisa menyediakan sarung tangan, lalu ada juga gunting. Ini guntingnya gunting khusus untuk daun dan batang. Ini yang kecil, ada juga yang besar. Lalu ada skop. Ini skop mini. Ini untuk kita berkebun di rumah. Biasanya kalau misalnya di lahan yang luas itu bisa pakai cangkul gitu. Lalu ada juga pot. Nah, ini pot. Lalu harus jangan lupa ada tanahnya. Gitu. Nah, setelah kita sudah siap semuanya, kita harus sediakan bibitnya atau pohon yang akan ditanam. Iya, betul, pohon yang akan ditanam. Ustazah Ferry, sekarang kita coba menanam yuk. Ayo Ustazah. Nah, pertama kita lebih baik menggunakan sarung tangan. Untuk Ustazah Ferry, ini Ustazah Ika. Tapi misalnya kita belum punya sarung tangan, tidak apa-apa ya teman-teman. Pastikan ketika kita selesai melakukan kegiatan berkebun, kita harus mencuci tangan. Karena apa? Karena kita habis memegang tanah, biar bersih saja tangannya. Iya, supaya tangan kita bersih. Nah, setelah kita menggunakan sarung tangan, tanah yang tadi jika sediakan tanah, ini bisa kita gali sedikit ya Ustazah Ferry. Iya, digali. Nah, kalau kita pakai lahan yang agak besar atau pot yang agak besar, ini kita bisa pakai scoop yang tadi, ya, bisa pakai scoop yang tadi. Setelah kita buka tanahnya, kita beri bolongan. Ini tanahnya sudah sedikit basah, lalu kita masukkan pohonnya atau bibitnya. Nih, di sini ada akarnya ya, teman-teman, lihat. Nih, akar pohon. Akar, batang, dan daunnya saja. Iya, ada akar, ada batang, ada daun. Lalu kita tanam. Nah, alhamdulillah sudah jadi tuh teman-teman. Ustazah Ika dan Ustazah Ferry sudah berkebun hari ini. Kita berkebun sederhana, menanam bibit pohon pepaya. Alhamdulillah. Nah teman-teman, sampai di sini dulu video dari Ustazah Ika dan Ustazah Ferry. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di sini Ustazah Ola akan menjelaskan tentang hobi memanah. Ya, siapa yang suka dengan hobi memanah? Nah, hobi memanah adalah salah satu hobi atau kegiatan yang disunahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Orang yang gemar ahli memanah disebut dengan pemanah. Nah, seorang pemanah itu harus menggunakan perlengkapan sebelum melakukan kegiatan memanah. Nah, antara lain ada pelindung diri, terdiri dari pelindung dada,
pelindung tangan atau sarung tangan ya, supaya tangannya tidak terluka. Dan ada busur panah dan anak panah. Berikut Ustazah Yela akan menjelaskan tentang alat-alatnya. Halo teman-teman, kali ini Ustazah Yela akan memperkenalkan alat panahan yang disebut dengan busur panah dan anak panah. Nah, di busur panah ini ada talinya yang elastis. Fungsi tali yang elastis ini untuk melemparkan anak panah agar tepat pada sasarannya. Nah, yang ini ujungnya tajam teman-teman, anak panahnya. Jadi jika kita dengan kekuatan yang sangat penuh, lalu kita tarik talinya, maka dia akan menempel pada sasarannya. Nah, teman-teman tadi sudah tahu ya tentang alat-alat untuk memanah. Setelah ini teman-teman akan menyaksikan video tentang kegiatan memanahnya sendiri. Setelah itu teman-teman juga akan bertemu dengan ustazah yang lain untuk menjelaskan hobi-hobi yang lain. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Ustazah Citra juga Ustazah Yaya akan memberikan informasi mengenai salah satu hobi, yaitu hobi memasak. Wah, memasak juga merupakan salah satu hobi loh teman-teman. Oh iya Ustazah Yaya, memasak itu apa ya Ustazah? Memasak itu adalah kegiatan mengolah suatu bahan makanan untuk dimakan. Nah, hobi memasak ketika teman tekuni dari kecil hingga besar akan menjadi suatu profesi. Teman-teman tahu nggak profesinya apa? Apa ya? Nah, profesi orang yang ahli dalam memasak adalah Koki. Nah, selain itu ada alat yang kita gunakan untuk memasak. Ada apa aja ya Ustazah Citra? Ustazah Citra dan Ustazah Yayang memperlihatkan mainan yang berupa alat masak ya. Di sini Ustazah Citra punya centong sayur, gunanya untuk mengambil sayuran dalam masakan kita. Lalu ada apa lagi Ustazah Yayang? Nah, kalau Ustazah Yayang punya contoh talenan, gunanya untuk memotong-motong bahan makanan. Kemudian Ustazah Citra juga punya panci atau juga bisa wajan. Ini fungsinya diletakkan di atas kompor untuk memasak makanan kita. Yes. Kemudian ada apa lagi Ustazah? Nah, selanjutnya Ustazah Yayang punya contoh pisau. Ini gunanya untuk memotong-motong juga teman-teman. Nah, selagi tadi itu talenan untuk alasnya, alas memotong, dan pisau itu fungsinya untuk memotong bahan-bahan makanannya. Tetap perlu pengawasan ya Ustazah Yayang. Nah teman-teman, saya tahu tidak ada satu alat masak yang sangat penting. Apa ya? Nah ini dia, apa ini Ustazah Yayang? Ini adalah kompor. Fungsinya untuk memasak masakan teman-teman atau mama di rumah. Nah alhamdulillah, sebenarnya masih banyak ya Ustazah Yayang alat-alat masak yang ada di rumah. Barusan Ustazah Citra dan Ustazah Yayang hanya menyampaikan contoh kecilnya, tapi yang utamanya Iya. Ustazah Yayang. Teman-teman bisa masuk dapur Mama. Kira-kira Mama memiliki alat masak apa saja ya? Nah, sekian informasi dari Ustazah Citra juga Ustazah Yayang mengenai hobi memasak. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman PAUD Al-Fursan? Ustazah harap teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan Ustazah Windy dan Ustazah Ocha, di tema hobi. Ustazah Windy dan Ustazah Ocha akan menceritakan tentang hobi, yaitu membaca buku. Iya betul. Teman-teman, siapa ya yang hobinya membaca buku? Ustazah juga senang loh membaca buku. Oh iya,
Buku ada bermacam-macam loh teman-teman. Ada buku cerita dan juga buku pengetahuan. Nah, teman-teman, lihat tidak di belakang Ustazah Windy dan Ustazah Ocha ada banyak bukunya. Kita coba buka ya, satu kita membaca. Ustazah mau baca ini. Nah, ini dia. Kalau Ustazah Windy sangat suka membaca buku tentang ilmu pengetahuan. Kalau Ustazah Ocha sangat suka membaca buku cerita. Oh iya Ustazah, bagaimana ya posisi kita yang benar saat kita membaca buku? Apakah boleh sambil tiduran? Kira-kira boleh tidak ya teman-teman? Kalau kita membaca bukunya sambil tiduran? Tidak. Posisi yang baik saat membaca adalah seperti ini ya teman-teman ya. Ikuti saja Ocha. Nah, kita duduk tegap. Boleh di bawah atau di kursi, tidak apa-apa. Lalu yang kedua, pastikan jarak buku kita dengan mata 30 cm. 30 cm, tidak terlalu dekat. Boleh tidak Ustazah Ocha kalau seperti ini? Sepertinya tidak boleh Ustazah. Iya, ada jarak ya teman-teman, segini. Lalu yang ketiga adalah pastikan ruangan saat kita membaca terang sehingga mata kita tidak mudah lelah. Seperti itu Ustazah Ocha caranya. Oh, alhamdulillah sekarang Ustazah Ocha sudah tahu. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Windy. Sama-sama Ustazah Ocha. Nah, teman-teman juga suka kan membaca buku? Seperti Ustazah Windy dan Ustazah Ocha? Pasti teman-teman suka kan? Oh iya Ustazah, kalau kita mau membaca buku, kita harus bisa pergi kemana ya? Kalau kita mau membaca buku, kita bisa pergi ke perpustakaan. Betul, apabila teman-teman ingin membaca buku dengan buku yang sangat banyak, teman-teman boleh mengunjungi perpustakaan. Oke teman-teman, sekian dari Ustazah Windy dan Ustazah Ocha. Ada lagi loh ustazah-ustazah lainnya yang akan menerangkan tentang hobi. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman PAUD Al-Fursan. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Yuyum di sini. Oh ya teman-teman, topik kita minggu ini sudah berganti loh teman-teman. Topik kita minggu ini adalah hobi. Apa ya hobi? Ya, hobi adalah kegiatan yang membuat kita senang atau kegiatan yang kita sukai. Kalau teman-teman hobinya apa ya? Apa hobi teman-teman? Ya, kalau di sini Ustazah Yuyum ingin memberikan salah satu hobi Ustazah Yuyum. Nah, hobi Ustazah Yuyum adalah menggambar. Ustazah Yuyum suka sekali menggambar. Ketika Ustazah Yuyum menggambar, Ustazah Yuyum senang teman-teman. Nah, di sini Ustazah Yuyum ingin memperlihatkan alat-alat untuk menggambar. Yang pertama ada pensil. Ada pensil, lalu ada juga di sini penghapus. Penghapus fungsinya untuk merubah gambar yang ingin kita ganti. Lalu ketika menggambar kita membutuhkan kertas. Kita menggambar di atas kertas teman-teman. Di sini Ustazah Yuyum sudah menyiapkan ada kertas yang besar dan juga ada kertas yang lebih kecil. Tetapi ketika sudah selesai menggambar, supaya gambarnya lebih bagus lagi, biasanya Ustazah Yuyum mewarnainya teman-teman, memberi warna, bisa menggunakan cat lukis seperti ini. Lalu bisa juga diberi warna menggunakan spidol warna. Selain spidol warna, bisa menggunakan pensil warna, lalu bisa menggunakan krayon. Oke. Biasanya Ustazah Yuyum menggambar beberapa macam gambar teman-teman, seperti menggambar tumbuhan, menggambar hewan, menggambar manusia, atau menggambar alam semesta. Oke. Nah, di sini adalah contoh salah satu hasil menggambar Ustazah Yuyum. Ustazah Yuyum menggambarnya di atas kertas besar. Lalu selesai menggambar, Ustazah Yuyum memberi warnanya teman-teman menggunakan krayon. Ini hasilnya ketika menggambar lalu diberi warna menggunakan krayon. Teman-teman, sebaiknya ketika kita menggambar dengan lengkap teman-teman, supaya teman yang lain atau orang lain yang melihat hasil gambar kita lebih mudah mengenali. Seperti ini teman-teman, Ustazah menggambar ada bagian-bagian
gambarnya nih teman-teman. Jadi bisa mudah dikenal teman-teman. Ini adalah gambar pohon. Ustazah menggambarnya ada bagian batang, ada bagian dahan, lalu ada bagian ranting, ada bagian tangkai dan juga daun. Nah, ini adalah hasil menggambar Ustazah Yuyu menggunakan pensil warna lalu diberi warna menggunakan krayon. Oke, sekian dari Ustazah Yuyu teman-teman. Assalamualaikum. Kita persiapan untuk berkuda. Kita keluarkan bentar. Oke, dari sini. Untuk naik kudanya pun kita harus menahan tali kendali agar dia nggak gerak teman-teman. Kemudian kalau kita mau naik, misalkan kaki kita, kaki kiri ini untuk di sini, tangan di sini, kemudian dorong langsung naik seperti ini. Oke teman-teman, sebelum kita naik juga alangkah lebih baiknya kita pemanasan terlebih dahulu. Tadi sebenarnya kita udah pemanasan ya, walaupun di tempat ketika sudah datar juga kita juga perlu pemanasan seperti ini teman-teman. Kita latihan untuk berdiri duduk terlebih dahulu. Ini untuk pemanasan kita juga teman-teman. Ketika pemanasan udah merasa diri kita udah enak, udah merasa lebih pemanasannya, kita bisa memulainya dengan jalan teman-teman. Usahakan kalau jalan badannya tetap tegak, kemudian pinggangnya ini dilemesin seperti ini. Jadi tahapannya dalam berkuda itu ada yang namanya jalan, start, itu jalan ya. Kemudian ntar kita bisa lanjut ke trot atau grab, itu adalah lari kecil. Kalau dalam bahasa Indonesianya lari kecil. Kemudian yang ketiga adalah canter maupun galop, itu adalah lari hitam. Kalau di Indonesia sendiri itu namanya ya lari kencangnya itu. Oke, langsung aja teman-teman, kita coba untuk jalan dulu, tetap buat pemanasan kudanya. Oh ya teman-teman, ketika kita mau menjalankan kuda, kita bisa kontak dia pakai kaki. Jadi kakinya disinggolin ke perut seperti ini. Nah, dia akan jalan. Kemudian kalau kita tarik salah satu dari tali. Kalau untuk belok kita bisa tarik salah satu dari tali kendali ini. Misalnya belok kiri, kita tarik kiri. Nah, kayak ini. Oke teman-teman, ini kita udah mulai lari ya. Jadi namanya larinya sendiri itu dalam bahasa Indonesianya itu adalah duduk ringan. Jadi posisi kita harus duduk ringan. Kalau ini namanya trot untuk kudanya atau lari kecil. Jadi untuk duduk ringan sendiri itu akan mengikuti kudanya dari belakang. Oke, langsung aja kita ikuti dari belakang. Berkuda itu memang sangat capek teman-teman, dan itu adalah sunnah Rasul ya. Berkuda memanah maupun berenang. Latihan pada hari ini memang sampai di sini aja ya untuk kudanya. Memang berkuda itu capek banget. Mungkin kalau kita lihat itu memang enak, soalnya kudanya yang lari. Tapi kita juga di sini di atas nimbangin kudanya. Capek banget teman-teman. Oke teman-teman, udahan dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dari kelompok D5,
kelompok nanas, kelompok ceri, lalu kelompok anggur, kemudian ada kelompok semangka, kelompok melon, dan kelompok pisang. Ustazah Hani dengan Ustazah Novi kali ini akan memberikan info tentang salah satu hobi, yaitu hobi berkuda. Berkuda berarti kita membicarakan salah satu hobi yang berkaitan dengan salah satu binatang, yaitu binatang kuda. Oke teman-teman, berkuda juga merupakan salah satu olahraga ya. Betul, salah satu olahraga ya. Lalu hobi berkuda ini teman-teman sudah ada sejak zaman Rasul. Betul. Iya, jadi sunnah Rasul ya Ustazah Novi. Salah satu olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk umatnya. Iya. Seperti itu. Oh ya Ustazah Novi, berkuda ini juga adalah keterampilan dalam menunggang. Iya, dalam menunggang kuda, mengendarai, melompat atau berlari dengan menggunakan kuda. Dan itu perlu latihan ya. Betul, Ustazah Novi. perlu latihan. Iya, biasanya kita berlatih di tempat khusus ya. Ada tempat khususnya ya teman-teman untuk berlatih kuda. Tempat khusus yang aman bagi menunggang kuda. Teman-teman tadi sebelumnya sudah melihat videonya, yaitu di pacuan kuda dengan kuda-kuda yang memang khusus untuk berlatih berkuda. Iya, jadi bukan sembarangan kuda ya Ustazah Novi. Menggunakan kuda yang khusus ya teman-teman. Iya. Oke teman-teman, dalam berkuda pun seperti yang teman-teman lihat di video, kita menggunakan alat-alat untuk keselamatan kita ya, supaya kita aman dalam berkuda. Apa saja Ustazah Novi peralatannya? Peralatan yang digunakan yang pertama ada sepatu ya, sepatu boot ini kita gunakan supaya aman kaki kita. Kemudian ada kacamata untuk berkuda, kemudian pelindung dada, kemudian cemeti atau cambuk, kemudian ada pelana kuda juga ya teman-teman. Lalu ada tali, kemudian alas pelana, kemudian ada apalagi Ustazah Hani? Ada tali cambuknya ya. Tali cambuk atau cemeti. Teman-teman, hobi bisa menjadikan kita seorang profesional ya. Betul. Jika kita tekun, istiqomah dalam hobi kita, bisa jadi kita menjadi seorang olahragawan berkuda. Itu semua berawal dari hobi ya. Kita cintai hobi kita, kemudian kita akan menjadi seorang profesional. Dan ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita juga ya, hobi ini. Kalau berkuda. Iya, yaitu keseimbangan tubuh. Karena kita saat menunggang kuda memerlukan harus menjaga keseimbangan tubuh kita. Coba bayangkan kalau kita tidak seimbang bisa apa? Bisa jatuh. Bisa jatuh. Iya, lalu melatih apa lagi Ustazah Novi? Bisa menguatkan otot juga Ustazah. Iya, karena diperlukan tenaga ya dalam mengendarai kuda tersebut. Lalu meningkatkan daya lihat. Kita harus sangat awas ya dalam melihat sekitar kita ketika mengendarai berkuda. Lalu mengurangi kecemasan. Kita kalau melakukan hobi sesuatu yang kita sukai, kita akan senang ya, Ustazah Novi, happy, senang, bahagia. Ya demikian teman-teman, salah satu hobi yang Ustazah Hani dan Ustazah Novi berikan infonya. Teman-teman boleh mencari info yang lain ya dengan ayah dan bunda untuk melengkapi info ini. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.